Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Mr. Flow. Saat ini Mr. Flow akan menjelaskan tentang materi simple present tense, khususnya tentang kalimat pasif, teman-teman. Nah, untuk kalimat pasif di sini Mr. Flow akan menjelaskan tentang kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya yang ada di dalam simple present tense. Oke teman-teman, mohon disimak dengan baik dan benar teman-teman. Oke teman-teman, saat ini Mr. Flow langsung menjelaskan kalimat pasif simple present tense. Nah, teman-teman, KA ini artinya kalimat aktif. Contoh di sini teman-teman ada I visit them every week. Teman-teman, ini dalam bahasa Indonesia artinya saya mengunjungi mereka setiap minggu. Nah, teman-teman, untuk kalimat pasif ini disingkat KP. Di sini saya buat untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Nah, teman-teman, untuk kalimat pasif itu yang pertama ada kalimat positif. Itu seperti ini, teman-teman. They are visited by me every week. Nah, teman-teman, cara susunnya itu di mana them yang berposisi sebagai objek untuk kalimat aktif itu akan berposisi sebagai subjek untuk kalimat pasif. Dan di sini setelah they kita harus gunakan to be dari they yaitu are. Lalu teman-teman, untuk kata kerja visit di kalimat aktif ini akan berubah menjadi bentuk ketiga, ya, dimana di kalimat aktif itu kita menggunakan bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama, namun untuk kalimat pasif di sini kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya, itu rumusnya teman-teman. Jadi di sini visit berubah menjadi visited. Setelah kata kerja bentuk ketiga teman-teman, itu kita menggunakan by. Lalu kita menggunakan me, di mana me ini I yang berposisi sebagai subjek untuk kalimat aktif itu akan berposisi sebagai objek di sini teman-teman untuk kalimat pasif, ya. Dan every week ini tetap teman-teman. Every week ini kata keterangan untuk simple present tense, ya. Kalimat negatif teman-teman, cara susunnya untuk kalimat pasif itu ya seperti ini. They are not visited by me every week. Jadi teman-teman, kita tulis not setelah to be. Baru kita tulis kata kerja bentuk ketiga dari mengunjungi, ya, yaitu visited. Untuk kalimat tanya teman-teman, kita tulis to be duluan, ya. Kita tulis to be duluan. Di sini are they visited by me every week. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, jadi to be-nya duluan, baru subjek, baru kata kerja bentuk ketiga, baru by, dan me. Me ini subjek A yang berposisi sebagai objek, ya. Jadi kalau berada di tengah sebuah kalimat itu kita tidak menggunakan I, tapi kita menggunakan me. Begitu teman-teman. Itu untuk contoh yang pertama. Oke teman-teman, untuk contoh yang kedua, di sini ada kalimat aktif. Ada Ronaldo calls me every year. Ya, artinya Ronaldo menelpon saya setiap tahun. Contoh ya teman-teman. Nah, untuk kalimat pasif, teman-teman, kalimat positifnya seperti ini. Me di sini yang berposisi sebagai objek untuk kalimat aktif
itu akan berubah wujud atau berposisi sebagai subjek untuk kalimat pasif. Dan call di sini untuk kalimat aktif itu bentuk pertama akan berubah wujud menjadi kata kerja bentuk ketiga untuk kalimat pasif, teman-teman. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, teman-teman harus menggunakan by, ya, menggunakan by setelah kata kerja bentuk ketiga. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalimat pasif untuk yang pertama ada kalimat positif, teman-teman. I am called by Ronaldo every year. Jadi teman-teman, ini dalam bahasa Indonesia artinya saya ditelepon oleh Ronaldo setiap tahun. Kalau yang ini contoh yang pertama tadi, teman-teman, itu artinya untuk kalimat pasif, mereka dikunjungi oleh saya setiap minggu. Untuk kalimat negatifnya, mereka tidak dikunjungi oleh saya setiap minggu. Untuk kalimat tanya, untuk kalimat pasif, apakah mereka dikunjungi oleh saya setiap minggu? Yaitu untuk terjemahannya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk contoh yang kedua. I am not called by Ronaldo every year. Artinya saya tidak ditelepon oleh Ronaldo setiap tahun. Jadi untuk kalimat negatif, teman-teman, tambah not setelah to be, ya, baru kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat tanya, teman-teman, itu ada am I called by Ronaldo every year. Artinya, teman-teman, apakah saya ditelepon oleh Ronaldo setiap tahun? Ya. Yang berikut, teman-teman, contoh yang ketiga itu ada kalimat aktif itu they read book every day. Artinya mereka membaca buku setiap hari untuk kalimat aktif. Nah, teman-teman, untuk kalimat pasifnya itu, teman-teman, ya, book tadi berposisi sebagai objek, teman-teman. Itu akan berposisi sebagai subjek untuk kalimat pasif. Jadi setelah itu kita tulis is. Kenapa, teman-teman? Karena to be dari book itu adalah is. Kata ganti dari book itu it, teman-teman. Maka to be-nya adalah is. Book is read by them every day. Artinya buku itu dibaca oleh mereka setiap hari. Jadi teman-teman, di sini read bentuk pertama dan ketiga itu sama. Ya, cara tulisnya sama, namun cara ucapnya yang berbeda. Ini cara ucapnya read, ini cara ucapnya read. Teman-teman, untuk kalimat negatif, untuk kalimat pasif itu seperti ini. Kita tambah not setelah to be. Jadi book is not read by them every day. Itu artinya buku tidak dibaca oleh mereka setiap hari. Untuk kalimat tanya, teman-teman, untuk kalimat pasifnya, is book read by them every day. Apakah buku itu dibaca oleh mereka setiap hari? Oke, teman-teman, kita lanjut untuk contoh yang keempat. She always plays ball. Artinya dia perempuan selalu bermain bola. Nah, ini kalimat aktifnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ball yang berposisi sebagai objek untuk kalimat aktif akan berposisi sebagai subjek sebagai kalimat pasif. Biasanya berada di depan untuk yang berposisi sebagai subjek. Nah, karena ball ini jumlahnya satu, maka kita pakai to be is. Jadi ball is always played by her.
Jadi she yang berposisi sebagai subjek untuk kalimat aktif akan berposisi sebagai objek untuk kalimat pasif. Jadi kata kerja di sini yang play bentuk pertama, di sini ada tambah s karena ada she. Ya, akan berganti menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi played. Ya, baru kita tambah by, baru objek here di sini teman-teman. She yang berposisi sebagai objek here. Jadi ball is always played by her, artinya bola itu dimainkan oleh dia perempuan. Itu contoh ya teman-teman. Kalimat negatif, ball is not always played by her, artinya bola itu tidak selalu dimainkan oleh dia perempuan. Kalau yang ini tadi, bola itu selalu dimainkan oleh dia perempuan. Kalimat tanya, is ball always played by her, artinya apakah bola itu selalu dimainkan oleh dia perempuan. Ya, jadi untuk kalimat negatif kita tambah not setelah to be teman-teman. Nah, contoh yang kelima teman-teman, Messi writes letter every year. Ya, ini kalimat aktif, artinya Messi menulis surat setiap tahun. Untuk kalimat pasif teman-teman, letter atau surat ini akan berposisi sebagai subjek dan Messi akan berposisi sebagai objek ya, biasanya setelah by. Dan kata kerja bentuk pertama writes ya, itu akan berganti menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi written. Ini menulis bentuk ketiga dalam bahasa Inggris teman-teman. Ya, di sini tambah s karena ada Messi. Ya, ada s di belakang write. Teman-teman, untuk kalimat pasifnya seperti ini. Untuk kalimat positif, letter is written by Messi every year, artinya surat itu ditulis oleh Messi setiap tahun. Untuk kalimat negatif, letter is not written by Messi every year, artinya surat itu tidak ditulis oleh Messi setiap tahun. Untuk kalimat negatifnya, untuk kalimat pasif itu is letter written by Messi every year, apakah surat itu ditulis oleh Messi setiap tahun. Jadi kalimat negatif tetap not kita tulis setelah to be atau sebelum kata kerja bentuk ketiga teman-teman. Untuk kalimat tanya, to be is duluan baru letter ya, baru kata kerja bentuk ketiga baru by. Nah, contoh yang berikut teman-teman itu ada kalimat aktif, we always make cake, artinya kami selalu membuat kue. Untuk kalimat pasifnya, cake di sini yang berposisi sebagai objek teman-teman ya, itu akan berposisi sebagai subjek dan dia berada di depan kalimat teman-teman. Untuk kalimat positif seperti ini teman-teman, cake is always made by us. Jadi subjek we ini akan berposisi sebagai objek untuk kalimat pasif. Ini bentuk objeknya adalah us ya, artinya kue ini selalu dibuat oleh kami atau kita. Kalimat negatif, cake is not always made by us, kue tidak selalu dibuat oleh kami atau kita ya. Jadi not kita tulis sebelum always ya teman-teman, bukan setelah always ya. Kalimat tanya teman-teman, is cake always made by us, apakah kue selalu dibuat oleh kita atau kami. Oke teman-teman, yang terakhir itu ada kalimat aktif, he often fries eel, artinya dia laki-laki sering menggoreng belut. Teman-teman, di sini kata dasarnya fries itu adalah fry, FRY teman-teman. Cara tulisnya FRY. Di sini berubah menjadi IES ya, yang tadinya adalah fries
yang tadinya adalah fry, FRY. Kenapa? Karena kata fry itu cara tulisnya FRY, ya teman-teman, di mana kata itu berakhiran Y namun diawali dengan huruf mati, maka aturannya huruf Y yang terakhir itu kita harus ganti menjadi huruf I baru tambah IS, ya. Itu untuk aturan simple present tense. Kenapa? Karena dia berpasangan dengan he, subjek he, teman-teman, ya. Jadi kita harus tambah IS, namun sebelum kita tambah IS kita harus ganti Y menjadi I, karena sebelum huruf Y itu ada huruf mati, teman-teman. Ya teman-teman, ini bentuk kalimat aktif. Dan yang berikut kalimat pasif itu teman-teman, ya. Il yang berposisi sebagai objek itu berposisi sebagai subjek untuk kalimat pasif, ya. Oke. Dan he yang berposisi sebagai subjek itu berposisi sebagai objek untuk kalimat aktif, di mana untuk kalimat pasif di mana kita tulis sebelum by. Di sini il is often fried by him. Belut itu sering digoreng oleh dia, laki-laki. Untuk kalimat negatif, il is not often fried by him. Artinya belut itu tidak sering digoreng oleh dia, laki-laki. Kalau yang tadi kalimat pasif itu belut itu sering digoreng oleh dia, laki-laki. Jadi di sini kita tulis not sebelum often, teman-teman, baru kata kerja bentuk ketiga. Jangan tulis not setelah often. Ya, untuk kalimat tanya, untuk kalimat pasif itu ada is il often fried by him. Apakah belut itu sering digoreng oleh dia, laki-laki? Begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari Mr. Flow. Semoga materi tadi dapat menjadi berkat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajar teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa. God bless.